Halo, selamat datang kembali channel saya. Kali ini kami kembali dengan sebuah motor dari pabrikan Jepang. Yang menariknya itu dia ini adalah motor 250 cc yang lebih laku daripada adiknya yang 150 cc. Karena ini adalah Yamaha MT25 tahun 2015. Jadi pertama Yamaha MT Series. MT Series ini merupakan singkatan dari Master of Torque series naked bike Yamaha. Dan untuk di Indonesia ini dia ada MT15, lalu ini MT25, MT07 dan yang paling tinggi MT09. Di market lain juga ada bahkan MT125, 125 cc dan juga MT10 ya 1000 cc. Jadi soal MT25 ini di Indonesia sendiri Yamaha yang paling laku mungkin MT15 dan MT25 karena mereka merupakan cc paling rendah dan juga harganya paling terjangkau. Namun menariknya itu berbeda dengan series sport fairingnya Yamaha, ada R15 dan R25. Yang lebih laku itu R15 karena cc-nya lebih kecil dan harganya lebih terjangkau. Namun kasusnya itu berbeda dengan nakednya Yamaha. Karena yang menjadi lebih laku adalah MT25, sedangkan MT15 tidak selaku kakaknya ini. Dan itu menurut saya mungkin karena adanya Yamaha Viction juga yang juga 150 cc, namun harganya lebih terjangkau, memang beda kelas juga ya. Lalu sekarang di MT-nya ini, oh my god. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu kalau beberapa bagian dari motor ini sudah dimodif oleh pemiliknya. Salah satunya ini adalah lampunya ini. Lampunya ini sudah diganti oleh pemiliknya menjadi lampu daymaker yang sudah full LED. Untuk standarnya MT25 itu dia masih halogen multi reflektor, bentuknya seperti ini. Lalu untuk di daymaker ini dia sudah full LED seperti yang saya katakan dengan dua buah proyektor ini. Lalu untuk lampu C-nya ini dia masih halogen multi reflektor, namun karena daymaker ini dia juga ada lampu C terintegrasi. Ya, jadi double lampu C-nya di motor ini. Lalu suspensinya dia masih teleskopik biasa, belum upside down. Untuk profil bannya dia menggunakan mana ya? Ini 120 70 ZR17. Jadi velgnya ini ring 17 dan orinya itu kalau saya tidak salah warnanya hitam. Ini sudah di spray bronze oleh pemiliknya dan rem sudah cakram dan sudah diganti Brembo oleh owner juga. Dan ya seperti itu bagian depan. Lalu di bagian kokpit motor ini, pertama kita kuncinya dulu. Dia ini kuncinya kurang lebih seperti ini, kunci biasa, dan ada logo Yamaha-nya ini. Ya, lalu di stangnya ini bagian sebelah kanan ada throttle, rem depan, lalu pengatur ada kill switch dan electric starter. Tuas sebelah kiri ada tuas kopling, lalu pengaturan lampu, tombol untuk lampu dim, lampu sein, dan klakson. Dan sini juga ada tambahan pengaturan untuk lampu daymaker ini. Sekarang kita coba lihat instrumennya. Nggak mau masuk. Jadi dia ini menggunakan instrumen cluster yang kurang lebih sama dengan R25 Yamaha R25 seangkatan ya. Dia ini setengah analog setengah digital. Di sebelah kiri ada tachometernya, ini dia maksimalnya 15.000 dan redline-nya di 14.000 rpm, cukup tinggi. Ada juga beberapa indikator lampu dim, lampu sein dan netral. Lalu juga ada di sini juga ada jam digital, lalu indikator sisa bahan bakar dan temperatur mesin. Lalu di speedometernya ini dia ada speedometer digital, indikasi gigi, transmisi. Lalu juga ada odometer trip A trip B, kita lihat di sini. Ada juga konsumsi BBM. Lalu ya dia dapat 20 km per liter. Ini lebih boros daripada mobil 1500 cc bahkan mungkin. Lalu juga ada trip A trip B, odometer keseluruhan dan trip ya. Seperti itu kurang lebih. Lalu untuk knalpotnya ini dia sudah diganti oleh owner menjadi Akrapovic full system dan ya lumayan berisik, jadi tidak akan terlalu saya geber-geber. Saja cukup berisik motornya. Lalu tangki bensinnya ini dia bahannya plastik. Ya plastik, lalu juga ada katup ini sudah bersih saja, ada juga beberapa pad. Banyak seperti itu. Di sini di fairingnya juga ada logo MT25, ada logo Yamaha di fairingnya dan seperti itu.
Lalu soal riding position dari motor ini, dia ini memiliki jok 780 mm tingginya 78 cm. Ya layaknya sebuah motor naked yang memang dirancang supaya posisinya nyantai lah ya. Dan meskipun dia juga stangnya agak rendah sebenarnya, tapi posisinya masih cukup tegak, agak nunduk dikit dan ya untuk yang tinggi 160 cm pun masih cukup friendly lah ya. Saya tingginya 173 dan saya bisa napak dua kaki flat di lantai. Dan lalu mesinnya dia menggunakan 250 cc 2 silinder, membuat tenaga 35 horsepower dan torsinya 23 Nm. Ya biasa-biasa saja lah ya. Dan kebetulan dia juga menggunakan mesin yang sama persis dengan yang adanya di Yamaha R25 seangkatan ya. Lalu di bagian belakang MT25 ini, dia bentuk joknya dual step, selayaknya sebuah motor sport, dan dia juga masih ada pegangan. Meskipun dia juga ada tali untuk gripnya ini, dia masih ada pegangan dua ini. Lalu lampunya ini dia bentuknya segitiga seperti ini, kurang lebih segitiga, dan dia juga sama seperti Yamaha R25 seangkatannya juga. Dan ya ini sudah LED, lampu sein masih halogen sama juga, dan ini sudah diganti, fakbornya sudah dipotong sama ownernya, dan hanya tersisa plat dan reflektor seperti itu lah. Ya, lalu untuk bagian belakang suspensinya linkless monoshock, dan untuk profil bannya itu dia menggunakan 160 ZR17, jadi aspek rasionya lebih kecil tapi dia lebih lebar tapak bannya, dan rem belakang juga sudah cakram tentunya. Dan kurang lebih seperti itu di bagian belakang motor ini. Jadi ya saya rasa kurang lebih itu saja mengenai MT25 ini. Rival-rivalnya sebenarnya agak membingungkan karena rivalnya ada Kawasaki Z250, namun itu belum diupdate sejak mungkin 2014. Dan juga ada KTM Duke 250 tapi itu menggunakan satu silinder. Jadi sebenarnya agak membingungkan jika ingin membandingkan motor ini dengan motor lainnya. Namun ini MT25 2015 juga sudah ada MT25 faceliftnya yang fotonya sepertinya kurang lebih seperti ini. Dan di situ ada beberapa perbedaan, seperti lampunya sudah diganti dengan yang LED, yang bentuknya alien itu seperti MT baru, dan juga instrument clutch-nya diganti dengan full digital. Namun setelah itu masih sama kurang lebih, bahkan bentuknya saja masih sama persis, begitu pula dengan Yamaha R25. Jadi sesuai namanya juga, Yamaha MT Master of Torque, torsinya cukup besar 23 Nm. Ya keseluruhan ini motornya cukup bagus, posisi ridingnya cukup nyantai, tarikannya juga cukup enak. Dan ya MT25 2015 ini dijual dengan sekitar harga 35 jutaan, yang barunya itu sekitar 50 jutaan. Dan ya menurut saya itu value for money yang cukup bagus untuk motor ini. Memang fitur-fiturnya masih sesuai zamannya 2015, belum ada hal-hal seperti throttle by wire atau hal seperti itu. ABS pun kalau saya tidak salah ini tidak ada di motor ini. Tapi ya keseluruhan itu saja. Jadi saya kira cukup sekian untuk video kita kali ini. Jika Anda menyukai, jangan lupa tekan tombol like. Jika Anda tidak menyukai, ya Anda tahu lah tekan tombol apa. Jika Anda ingin melihat konten seperti ini lebih lanjut di masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Dorongin. Ya gitu ya. Aku enak banget pakai makasih udah apa. Munduran, gua mau duduk. Ya gua tahu toh. Olahraga. Nah iya pas deh. Gubrak. Udah. Kurang majuan deh. Your camera quality sucks. Thank you.